Halo semuanya, selamat datang di video Jun Reading Vlog yang which is sebenarnya aku masih kayak galau gitu sih sebenarnya sama reading vlog. Karena di bulan Mei kemarin itu aku lumayan hektik, lumayan padat banget gitu. Jadi makanya nggak bikin reading vlog. Dan ini sekarang aku lagi break dulu dari belajar untuk ujian. Dan di reading vlog kali ini aku akan kasih tahu judul yang akan aku baca, yaitu ada di sini. Judulnya itu Tears of the Giraffe karyanya Alexander McCall Smith. Dan ini tuh adalah buku kedua dari serial ini, Number One Ladies Detective Agency. Dan ini tuh sebenarnya buku kedua ya, tuh buku kedua. Dan aku sudah nyampe di halaman 58-an. Dan ini aku udah start reading itu sebenarnya dari tanggal 31 Mei. And BTW sekarang tanggal 2 Juni. Jadi masih awal Juni banget gitu. Dan so far ini enak banget bacanya, kayak cozy banget gitu. Ini bahasa Inggris ya by the way. Dan aku baru nyadar kalau ini ada buku kedua, buku cetak kedua ya, yang bahasanya tuh bahasa Inggris yang aku baca setelah kayaknya tuh aku baca judul ini nih. Aku zoom aja. Kelihatan gak sih? Gak kelihatan, bentar. Judul ini nih The Railway Children. Ini juga bahasa Inggris, tapi ini udah lama banget bacanya, dari bukan bulan sih, lebih tepatnya tahun 2019. Dan setelah itu udah lama banget gak baca buku cetak bahasa Inggris lagi. Ya paling kalau baca itu sebenarnya di ebook ya, Google Play Books dong, kayak gitu. Dan di sini kok kalian lihat rak buku aku berubah lagi layoutnya kayak gini aja. Oke, bentar, ini agak nge-freeze kameranya. Oke, aku kembali lagi, dan kalau kalian lihat di sini ada tumpukan buku yang kayaknya agak random. Jadi sebenarnya ini adalah buku-buku yang pengen aku lepas, pengen aku unhaul. Ini semua udah aku baca sih sebenarnya. Cuman kalau katanya Kak Ayah, ini udah nggak sparks joy karena mostly dari mereka ini ratingnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Ya kecuali yang atas ini, The Way I Used to Be, ini aku kasih 4 bintang. Cuman meskipun gitu, aku pengen biar orang lain juga ikut membaca gitu kan. Jadi ini aja sih, judul-judulnya nggak banyak emang. Ya mungkin video unhaulnya juga akan naik, atau mungkin aku post di Instagram ya kayaknya. Ya itu aja. Dan oke, kita akan kembali lagi ke bukunya dong. Nah di sini di sepanjang 58 halaman ini aku udah menemukan apa ya, sebenarnya itu kayak masih pengenalan gitu sih, dan nggak kayak buku kedua dari sebuah series, surprisingly. Jadi malah kita tuh kayak berkenalan dengan dua tokoh, yaitu namanya Mara Ramotswe sama Mr. JLB Mateconi. Dan intinya dua orang ini akan menikah gitu ceritanya, dan dua orang ini mempunyai pekerjaan yang berbeda. Nah, yang Mara Motswe ini tuh dia bekerja di ini, Ladies Detective Agency, dan aku nggak tahu ya gimana sejarahnya terbentuknya. Mungkin karena itu buku keduanya, mungkin ada buku pertama kayaknya. Dan sedangkan yang Mr. JLB Mateconi ini dia tuh kerjanya kayak di apa sih, reparasi mobil gitu ya. Ini ada tulisannya ini, Speedy Motors kayak gitu. Dan ceritanya ada satu kliennya si Miss Emma Ramotswe ini yang dia itu kehilangan anaknya di 10 tahun yang lalu, dan dia itu pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama anaknya. Kayak gitu aja sih sebenarnya, masih pengenalan banget, tapi menurut aku kayak enak aja sih pengenalannya tuh, nggak yang ngebut, nggak yang santai, nggak yang ngebut dan yang santai gitu loh maksudnya. Jadi itu aja untuk updates dari buku yang ini. Nah, meanwhile karena aku merasa bersalah, di video-video reading vlog sebelumnya itu kan aku cuma nge-share satu judul aja, ataupun kayaknya mentok-mentok dua. Nah, di video kali ini aku akan nge-share beberapa juga yang akan aku baca, yang akan aku dokumentasikan, yaitu ada di tumpukan ini dia. Dan kalau kalian udah lihat, kayaknya ini tuh udah tayang juga videonya. Ini tuh adalah buku-buku yang aku pinjam dari pojok literasi. Kalau kalian lihat di video wrap up gitu, biasanya aku nyebutin pojok literasi gitu-gitu kan. Dan ternyata aku tidak nyangka kalau hanya modal pinjam gitu, ternyata mereka menjadi suatu tumpukan. Dan di sini aku akan membaca ini sih komik-komikannya ini komik ya. Dan sebenarnya ini udah aku baca di bulan Mei kemarin, jadi ini kayaknya nggak akan aku masukin. Nah, 3 judul ini sih yang akan aku, mana sih? Nah, ini 3 judul ini yang pertama ada Anger, Love and Love.
yang ditulis oleh Satoru Te. Kemudian ini ada Dreaming Sun volume 5, adanya cuma ini, jadi nggak usah banyak komplain ya. Ini tulisannya siapa? Ichigo Takano. Dan yang terakhir ada Sleepless Cinderella-nya Erika Kurahashi. Aku nggak tahu ya ini bacanya kapan, tapi aku lagi pengen banget untuk baca yang ini. Dan nggak tahu sih, ya intinya 4 judul ini akan ada. Dan kalaupun ada judul-judul lain, kalian nanti akan menemukannya di reading vlog yang ini. Karena menurut aku ya udah gitu aja sih. Karena aku juga udah kayaknya aku merasa jarang mendokumentasikan baca komik di videoku. Jadi makanya ayo kita baca. Halo semuanya, jadi sekarang aku mau update progres baca. Dan sekarang ini tuh tanggal 3, keesokan harinya ya, setelah yang kemarin itu aku update. Dan kemarin justru aku nggak ngebaca novel yang aku kasih tahu, melainkan aku justru baca komik yang akan ada di reading vlog kali ini. Salah satu komiknya yaitu Anger, Lock and Love, kelihatan juga. Nah ini, dan setelah selesai aku baca, ternyata ini tuh adalah kumpulan cerita, dan ini terdiri dari 3 cerita. Yang pertama itu ada Anger Love, judul dari komiknya ini. Terus ada The Promise sama First Love. Ini ada di table of content-nya gitu. Dan di sini kayaknya aku mau bahas satu-satu dari ceritanya ya. Jadi kayak biar ada gambarannya aja. Dan ini kenapa sih gitu? Aku gak ngerti juga. Bentar ya. Oke, ini kayaknya udah bisa, semoga bisa ya, dan nggak nge-glitch gitu. Aku jujur bingung kenapa sih kameranya kayak gitu. Jadi di sini aku akan bahas dulu dari cerita yang pertama. Kalau cerita yang pertama ini tuh ceritanya tentang jadi ada cewek gitu, dan dia ini tuh suatu hari kayak dapat masalah gitu sih, dan kayaknya lumayan berat kalau misalnya masalah itu nggak ditanganin gitu kan. Dan ada cowok, teman cowok kelasnya itu yang ini kayaknya, yang ini nih berniat untuk nolongin dia gitu loh, tapi ada syarat yang cukup mainstream. Jadi si cewek ini harus pergi ke rumahnya si cowok ini literally tiap hari untuk ngebantuin beres-beres gitu sih, atau kayak jadi pembantu gitu kali lah ya. Tapi si cewek ini mau-mau aja gitu kan. Dan ya udah sih kayak gitu aja ceritanya. Sampai akhirnya si cewek ini tuh ngerasa kalau si cowok ini atau temennya ini tuh kayak beda gitu kalau di sekolah sama di rumahnya. Dan akhirnya dia ingin mencari tahu gitu sih, kayak kenapa sih sebenarnya cowok ini kayak suka berubah-ubah gitu. Dan aku cukup suka sih sama message-nya ya. Dan cukup bagus lah ya untuk jadi cerita pertamanya ini. Dan kalau yang ini kayaknya sih genrenya itu slice of life. Ya khas-khas dari komik-komik itu kan biasanya kan slice of life. Dan penulisnya sendiri juga bilang kalau misalnya lagi pengen membuat cerita yang light, karena penulisnya sendiri juga mengakui kalau dia tuh seringnya itu bikin cerita yang genrenya agak kayak sedih-sedih gitu sih, kayak funikula ya kayaknya. Tapi ya beda sih. Dan di sini juga di cerita pertama itu ya ada kayak part yang menunjukkan makanan-makanan gitu. Jadi mungkin buat kamu yang suka food manga ini juga bagus sih. Nah sekarang kita akan lanjut ke cerita yang keduanya. Bentar, aku lupa judulnya. Judulnya itu The Promise. Dan jujur aku lebih suka cerita kedua ini daripada cerita yang pertama. Dan ini udah beda tokoh, udah beda latar, udah beda tujuan juga. Jadi bener-bener udah beda cerita gitu. Dan kalau yang ini tokoh utamanya juga cewek, yang dia ini tuh pengen masuk ke satu sekolah elit gitu. Sampai akhirnya dia nggak sengaja ketemu sama satu cowok di satu rumah sakit gitu kan. Dan akhirnya ya mereka menjalin percakapan. Dan lama-lama si cewek ini juga merasa kalau tujuan hidup itu sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi kayak ya kerasa lah di cerita yang kedua ini. Dan juga aku sedikit merasa relate di cerita kedua ini. Pokoknya ya relate aja gitu loh. Dan jujur di cerita kedua ini memang agak mewek ya. Bagian endingnya tuh bikin mewek. Jadi
Ya kalau kalian membaca ini ya agak siap-siap aja sih. Terus lanjut ke cerita yang ketiga, ini tokoh utamanya juga cewek sih ya. Dan dia di sini digambarkan sebagai perempuan yang keras, tapi kerasnya itu karena dia tuh suka apa ya, ngomongnya tuh kayak taekwondo, tapi aku nggak tahu taekwondo di bahasa Jepang tuh apa. Pokoknya kayak silat atau taekwondo gitu. Pokoknya ya emang dia sering latihan gitu kan. Dan orang-orang ini justru menganggap dia itu kayak aneh karena kan perempuan kayak suka silat gitu. Jadi makanya dia itu kayak insecure juga sih sama dirinya sendiri. Dan ya akhirnya dia bertemu dengan cowok yang untuk mengajarkan dia itu menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi sayangnya ya aku dapatnya itu kayak begini di bagian akhirnya itu. Ini cerita ketiga ya by the way. Dan aku berasumsi ini masih ada lagi sebenarnya, cuman karena aku pinjem nggak mungkin aku akan komplain gitu kan, jadi ya dapatnya kayak begini gitu. Tapi aku asumsikan ya udahlah ya, ini anggap aja selesai gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, dari ketiga cerita ini aku sukanya sama cerita yang kedua, dan itu aku kasih 5 bintang karena bagus gitu kan. Untuk cerita yang pertama itu aku kasihnya 3,8 atau 3,5 gitu. Sementara untuk cerita yang ketiga aku kasihnya 3 bintang karena menurut aku mah nggak ada sedih-sedihnya sih jujur. Jadi total rating untuk buku ini atau komik ini kayaknya 3,5 atau 3,7. Nanti aku taruh aja ya di sini rating totalnya tuh berapa. Makasih. Dan kayaknya nanti aku akan filming beberapa part ketika aku baca yang itu kemarin itu, yang Tears of the Giraffe itu. Tapi ya intinya sekarang ada satu komik yang sudah terselesaikan. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang aku mau update progres baca Tears of the Giraffe ini, dan aku kayaknya agak pelan aja ya ngomongnya karena jujur sebenarnya aku ngantuk. Tapi nggak apa-apa. Sekarang sebenarnya masih jam setengah 9. Tapi aku udah ngantuk aja, dan BTW sekarang udah tanggal 4. Kemarin aku jujur lupa buat ngefilming pas baca ini, dan aku juga nggak update lagi mengenai novel ini gitu kan. Jadi akhirnya aku akan update-nya tuh sekarang. Dan ini aku sekarang udah nyampe di halaman 152 ya, di bab ini, di bab 15. Dan udah lumayan apa ya, sebenarnya bisa dibilang ada progresnya mengenai kasus yang ditangani oleh Mara Motsue ini. Terus apa ya, karena di sini akan mengambil dua point of view, dari point of view-nya Mara Motsue sama si Mr. Jeleby Matakoni itu. Dan kalau yang dari point of view-nya Mr. Jeleby Matakoni itu tuh kayak apa ya, dia itu membuat keputusan yang which is sebenarnya itu dia anggapnya sih baik-baik aja, tapi nggak tahu karena dia belum minta apa ya, istilahnya tuh kayak dia belum minta izin dari si Mara Motsue ini gitu. Jadi dia takut kenapa-napa gitu kan. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja yang mau diupdate dari kalau
point of view-nya si Mr. J lebih Matakoni. Sementara kalau dari point of view-nya si Mara Motsue lumayan banyak sih kejadian yang pokoknya menunjukkan kemajuan baik itu di pekerjaannya ini ataupun di kasus yang ditanganinya. Dan di sini ada kasus baru lagi yang aku sih yakinnya itu bakalan kayak nyambung gitu antara kasus yang topik utamanya itu sama kasus yang baru ini. Ya bisa jadi sih kalau menurut aku kan. Jadi ya kayak gitu, dan ini kayaknya udah sekitar 70-75%an gitu. Ini kalau dilihat dari atas tuh seginian. Nggak kelihatan, bentar-bentar. Nah segitu ya, sekitar 70-an persen lah ya ini ya progresnya. Dan aku berharap besok ini udah selesai sih. Dan sekarang hari Sabtu, sebenarnya hari Sabtu malam Minggu pula jam 8:30 kan. Tapi aku jujur aku ngantuk, aku gak tahu kenapa ya. Pokoknya di sini aku cuma mau updates aja untuk buku yang ini. Tadinya aku mau kayak updatesnya sambil nunjukin muka, tapi ternyata atau aku pikir kayaknya nanti suaraku nggak kedengeran karena ini aku aja ngomongnya kecil-kecil banget gitu kan. Oke, makasih. Kita akan ketemu lagi besok hari Minggu. Dadah. Dan BTW ini aku mau cerita sedikit. Tadi ini tuh ada yang lepas, tapi aku nggak tahu itu ada di halaman berapa dan udah aku buang sih sebenarnya si ininya ini. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya tuh emang nggak lurus gitu ya tuh. Karena ini tuh sebenarnya aku motong sendiri gitu sih. Jadi kalian tahu nggak sih kayak yang tempelan yang segini tuh, nah itu ada yang warna coklat dan aku pikir bagus. Tapi itu memang bukan untuk didesain seperti ini ya. Jadi makanya dia itu gampang lepas sebenarnya. Dan ini aku tuh cutter-cutterin sendiri gitu. Makanya kayak nggak terlalu lurus. But I do not really care with this. Karena yang penting aku bisa punya sesuatu atau tempelan ini yang warnanya coklat. Karena yang warna-warni itu yang dari plastik itu nggak ada di Togamas, itu literally abis. Dan ya aku sih kayak semi life hack gitulah ya. Ini terlalu kreatif ini kayaknya ini anak ini. Nah jadi ini kondisi kamarku setelah aku ngebikin book haul, terus aku juga bikin unhaul kan. Dan ini buku-bukunya aku keluarin semua. Ya tungguin aja ya, paling videonya udah tayang ya. Pokoknya ya kayak gini aja updates untuk tanggal 5 Juni ini. Dadah. Halo semuanya, sekarang sudah tanggal 15 Juni. Sekarang hari Rabu ya BTW. Dan aku mohon maaf banget karena terakhir kali update tuh kayaknya kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5 gitu ya. Jadi sekitar 9 atau 10 hari yang lalu terakhir kali aku update. Gila banget gak tuh. Dan di sini aku udah selesai baca yang ini nih, yang Tears of the Giraffe. Dan ini juga udah aku plastikin ya. Dan aku males aja mau ngambil lagi bukunya gitu kan. Jadi di sini nanti kok nanti sekarang sih sebenarnya. Apaan Daki? Jadi di sini aku mau update untuk yang ini kan udah selesai lama banget sebenarnya, udah kayak sekitar seminggu yang lalu. Dan aku apa ya, ceritanya memang kayak cozy mystery gitu ya kalau menurut aku. Nah tapi aku kayak masih nggak ngerti dengan judulnya ini, kayak kenapa dinamakan Tears of the Giraffe. Dan menurutku ya kayak nggak make sense aja sih ya, kenapa di ending itu dijelaskan kayak gitu. Nah terus di sini juga ada 2 kasus gitu kan, dan aku kayak bingung kenapa kayak ada kasus baru ketika mereka ini sedang menangani kasus yang lain, dan mereka ini malah lebih menaruh perhatian ke kasus yang baru gitu kan. Dan aku jadi bingung aja kenapa kok kayak gitu. Dan aku kira ya itu mungkin akan membuahkan twist atau semacamnya gitu kan, tapi nggak ada gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Dan untuk yang ini aku kasih rating 3,8 aja. Jadi ya kayak gitu. Dan di sini aku mau update lagi. Ini ada 2 komik yang aku waktu itu kasih tahu gitu kan. Dan ini dua-duanya udah selesai aku baca juga. Jadi ya aku akan update di sini juga. Tapi aku mau pindah tempat dulu. Halo semuanya. Jadi sekarang ini tanggal 18 Juni dan ini tuh hari Sabtu. Berapa hari ya dari yang terakhir kali aku update, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu lah ya.
Dan ketika kemarin itu sebenarnya aku lagi ngedit untuk video reading vlog ini. Tapi waktu aku cek klip yang paling terakhir, ternyata aku gak menemukan footage untuk nge-review 2 komik ini. Padahal aku udah ngerekam, tapi kayaknya hilang footage-nya, aku nggak tahu kenapa. Dan ini beneran tanggal 18 ya, ya Allah kotor banget. Gak kelihatan. Intinya sekarang tanggal 18, udah malam sekitar setengah 8 gitu. Dan aku akan review ulang mengenai 2 komik ini yang udah selesai aku baca ya. Dan di sini aku akan review dari yang Sleepless Cinderella dulu, karena ini yang pertama kali selesai aku baca. Dan ternyata Sleepless Cinderella ini juga terdiri dari 2 cerita, yaitu Sleepless Cinderella itu sendiri dan Your Eyes Miracle. Bisa aku bilang kedua cerita ini genre besarnya itu adalah romance, but I don't really like it. Jadi kayak ya gimana gitu ya. Dan kalau disuruh milih, aku lebih memilih cerita yang pertama daripada cerita yang kedua. Karena kalau yang cerita pertama itu memasukkan unsur kehidupan idol gitu, jadi kayak bagaimana behind the scene rekaman dan sebagainya macamnya. Tapi kalau cerita yang kedua ini aku bener-bener gak tahu what's going on. Jadi kayak apaan sih gitu loh. Jadi aku nggak ngerti juga ini ngapain cerita kedua ini. Jadi sayangnya untuk komik yang ini aku cuma bisa kasih rating 3 dari 5 bintang. So ya kayak gitu aja. Sekarang kita akan lanjut ke yang ini, Dreaming Sun. Ini volume 5. Ini aku langsung baca volume 5 ya, karena memang adanya ini gitu kan. Dan ini juga genrenya bisa aku bilang romance. Tapi aku jujur lebih suka yang ini sih. Dan ini mungkin karena volume 5, jadi kayak banyak yang terjadi, and I do not know ini sebelum-sebelumnya ngapain aja gitu kan. Apalagi ini volume 5 coy. Bayangin aja 4 volume itu ngapain aja. Dan bisa aku bilang di sini yang menjadi daya tarik itu lebih ke karakternya atau tokoh-tokohnya ya. Bentar aku cari dulu. Nah sembari kita mencari, aku suka banget sama tokoh-tokohnya tuh, kayak punya karakter yang kuat, chemistry-nya juga kuat antar tokoh ini. Jadi makanya bikin cerita ini makin bagus gitu. Dan karena kayak ada 4 tokoh utama gitu yang tinggal di satu bangunan atau satu apartemen, aku juga gak tahu ya. Nah ini pokoknya 4 orang tokoh ini, suka banget sih. Chemistry-nya mereka tuh bagus lah, ditambah satu cewek ini, tapi aku nggak tahu ya pokoknya. Intinya dari tokoh-tokoh itu aku suka sama chemistry-nya. Maaf ya aku agak pilek gitu ya. Dan di sini juga ada kucing. Bentar aku nyari lagi nih. Ya intinya aku suka banget sama yang ini, jadi aku pingin banget untuk coba baca lagi dari yang awal, dari volume 1 I mean. Jadi ya kayak gitu. Nah ini dia nih kucingnya, lucu banget gak sih ini kucingnya ini. Oh my god. Kucingnya lucu parah sih. Jadi makanya ini aku kasihnya 4 bintang. Lumayan aneh karena ada kucingnya, tapi ya gak apa-apa. Jadi itu tadi ya untuk reading vlog di bulan Juni ini. Aku mohon maaf banget kalau reading vlognya tuh gak jelas dan lebih jelek daripada bulan-bulan sebelumnya. But I hope you guys enjoy it, dan doakan aku ke depan-depannya itu ya sempet lah untuk bikin reading vlog. Kayaknya makasih banyak banget untuk yang nonton reading vlog ini sampai sini. Durasinya udah semakin mengolor ya. Kita akan lanjutin dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.